Tadi kami baru saja sidang kasusnya klien kami Victor Diego, dan agendanya tadi pembuktian mendengarkan keterangan saksi meringankan. Tadi kami hadirkan 2 orang saksi meringankan, yaitu Alexander Gobay dan juga Yohanes Busuk, untuk menjelaskan keterangannya. Tadi dari keterangan yang disampaikan, Alex sendiri sebagai koordinator lapangan aksi pada tanggal 29 Agustus 2019, dan Yohanes adalah anggota BEM USTJ yang ikut terlibat dalam konsolidasi aksi pada tanggal 28 Agustus 2019 ke aksi tanggal 29. Nah, dari keterangan yang disampaikan tadi secara garis besar yang bisa kami ambil ada beberapa hal. Yang pertama, klien kami Victor itu tidak terlibat dalam teklab yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2019 dan juga pada tanggal 28 Agustus 2019 untuk aksi tanggal 19 dan juga tanggal 29. Itu yang pertama. Yang berikutnya, klien kami Victor Diego juga tidak pernah melakukan komunikasi apapun dengan mahasiswa BEM OKP yang terlibat dalam konsolidasi tanggal 18 Agustus dan juga tanggal 28 Agustus. Berikutnya, kami juga mendapatkan keterangan fakta di mana keterlibatan klien kami Victor pada tanggal 19 di lingkaran Abepura itu dalam orasinya menekankan untuk aksi berjalan secara damai dan juga jangan terpancing dengan provokasi-provokasi agar kemudian jalan sampai tujuan, yaitu di kantor gubernur dengan damai. Kemudian di kantor gubernur pun demikian, isi materi orasi yang disampaikan itu mayoritas tentang pengertian dari rasisme, kemudian juga bentuk-bentuk yang dialami dan berkaitan semua pada isu rasisme, dan tidak ada satupun keterangan lain di luar dari rasisme yang disampaikan. Selain itu, kami juga mendapatkan keterangan fakta bahwa semua elemen yang terlibat dalam aksi tanggal 19 maupun dalam aksi tanggal khususnya pada tanggal 19 itu semua perwakilan yang orasi itu menyampaikan yel-yel tentang hidup rakyat dan juga Papua Merdeka. Jadi bukan hanya klien kami yang sampaikan itu, tapi semua perwakilan. Nah, itu yang kami dapatkan. Kemudian juga ada beberapa pernyataan yang disampaikan langsung oleh saksi tadi, khususnya Alexander Gobay yang sudah menjalani proses hukum dan hingga sampai putusan yang bertanggung jawab atas peristiwa tadi, menyampaikan pendapatnya agar persoalan ini tidak diproses dan bisa memberikan vonis bebas dengan alasan bahwa dia sudah menjalani pertanggungjawaban atas peristiwa tanggal 19 maupun juga tanggal 28. Itu yang kami dapatkan dari fakta persidangan. Adapun fakta persidangan kemarin dengan kami hadirkan saksi Lawrence Karipa, anggota Dewan, juga menyampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh 2 saksi meringankan yang kami hadirkan. Ini semua semakin menguatkan kami bahwa semua tuduhan dan unsur-unsur dalam pasal yang dituduhkan kepada klien kami itu tidak terbukti. Dan ini kemudian meyakinkan kami bahwa klien kami ini adalah orang yang kemudian adalah korban yang
atas tuduhan kriminalisasi yang dilakukan terhadap WNK. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di awal. Ada tambahan dari Alex ataupun Ones, silakan. Ya, terima kasih banyak. Saya Alex sebagai saksi terhadap kontraktor bahwa penyampaian hari ini luar biasa karena kita bisa menyampaikan sesuai dari fakta keberadaan terdakwa bahwa dari tanggal 19 saksi pertama dan saksi kedua tanggal 29 lain. Yang jelas bahwa pada prinsipnya saya sebagai ex-PNS telah menjalani hukuman pidana di Balikpapan dan telah melakukan pertanggungjawaban atau bertanggung jawab dalam kasus tahun baik untuk yang pertama maupun yang kedua, dan sepertinya kita sudah menjalani hukuman dan sudah berbahagia dengan saya pikir sudah tidak ada penangkapan rasis kemudian dalam terdakwa pun kita sudah sampaikan fakta sesuai dengan akhir sudah ini menjadi catatan untuk mungkin bisa mempertimbangkan apa yang disampaikan saja. Ada satu fakta itu yang diangkat di dalam dakwaan jaksa itu mengikuti pernyataan Kapolri Tito Karnavian waktu itu yang menyatakan bahwa aksi anti rasisme di Papua itu otaknya, aktor-aktornya itu adalah Benwenda, KNPB, ULMP, ya, waktu itu disampaikan, dan itu benar-benar itu yang disasar terhadap kami aktivis-aktivis yang politik yang sebenarnya tidak sama sekali terlibat di dalam aksi itu. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa ada semacam pemikiran di dalam penguasa di Indonesia bahwa semua orang Papua itu gampang ya. Orang Papua itu seperti binatang yang gampang diprovokasi atau dihasut oleh orang-orang tertentu untuk melakukan kekerasan di Papua. Kalau sudah pandangan seperti itu kan pandangan yang sebenarnya menghancurkan martabat dan harga diri, terutama ini juga masuk di dalam konteks rasisme itu sendiri. Konteks rasis itu kan yang menganggap bahwa orang Papua ketika diperlakukan rasisme, orang akan diam saja, tapi kalau mereka bergerak itu pasti diprovokasi oleh pihak lain. Dengan pandangan seperti ini itu sebenarnya secara tidak langsung itu menjatuhkan harga diri orang Papua sendiri. Bahwa seakan-akan orang Papua itu binatang atau orang yang tidak punya nurani atau orang yang tidak memiliki kemarahan untuk bertindak, membela dirinya, memperjuangkan harkat dan martabatnya. Ketika orang Papua bangkit dan secara spontan bergerak, itu selalu dicurigai bahwa itu ada penyusupan, ada aktor-aktor internasional, ada aktor-aktor politik yang lain. Ini saya pikir cara pandang yang menghancurkan martabat orang Papua sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua itu kami sudah sampaikan kemarin pada saat sidang terdakwa, sidang pemeriksaan terdakwa, saya sudah sampaikan bahwa ketika aksi rasisme itu dikriminalisasi dengan pasal makar, saya justru bertanya kepada hakim kemarin, bukan bertanya tapi sampaikan kepada hakim kemarin, yang makar itu kan mereka yang melakukan rasisme di Surabaya. Kenapa saya katakan mereka yang melakukan? Sebenarnya mereka adalah makar, karena mereka mengatakan bahwa usir Papua, kamu monyet. Itu artinya bahwa orang tidak mau entitas orang Papua itu berada di dalam satu negara ini. Mereka yang usir kita. Mereka yang tidak mau kita bernegara dan berbangsa di dalam negara ini. Jadi yang sebenarnya makar itu adalah mereka yang menginginkan melakukan perbedaan itu. Jadi kita akan mengaku Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tapi ketika kita memperjuangkan itu dengan melawan rasisme yang memecah belah itu, kita justru disalahkan. Bukan seharusnya dihargai sebagai orang-orang yang memperjuangkan identitas kebangsaan bersama itu. Jadi yang sebenarnya melakukan makar itu adalah negara yang melakukan praktek-praktek rasisme, diskriminasi rasial,
bukan saja ungkapan rasisme di Surabaya. Kalau mau bilang makar betul-betul, mantan Bin Hendro Priyono bilang orang Papua harus pindah ke Manado, dan orang Manado pas pindah ke Papua. Lalu Megawati dengan konsep eugenika ya, rekayasa genetik itu, dia mau supaya orang Papua harus jadi orang Indonesia itu harus berubah gennya, kulitnya harus betul-betul terlihat kopi susu supaya sama seperti orang Indonesia. Itu kan pandangan rasis yang ada di dalam struktur negara ini. Jadi negara ini memang tidak suka kami orang Papua itu berada di dalam negaranya. Jadi yang punya niat, keinginan untuk memecah belah kita, itu sebenarnya adalah orang-orang penguasa ini yang menghendaki bahwa orang Papua tidak boleh diakui eksistensinya di dalam negara ini. Karena memang mereka tidak menganggap kami sebagai orang Papua yang punya martabat sebagai warna kulit hitam. Semua itu tidak dihargai. Kalau orang Papua hari ini bilang merdeka, ya, yang menginginkan kita merdeka itu adalah penguasa yang tidak mau kita orang Papua bersatu di dalam negara ini.